Itu adalah kutipan terkenal yang dilontarkan oleh seorang pemimpin besar Republik Rakyat Cina, Deng Xiaoping. Tiongkok atau Cina Daratan menjelma menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia baru yang mampu menantang hegemoni Amerika Serikat. Jika kita melihat sekeliling, sangat beragam produk atau layanan yang kita konsumsi, mulai dari smartphone, layanan belanja online, hingga mobil terbaru. Kita menyaksikan Cina menjadi hegemoni dunia baru dengan berbagai revolusi hampir di semua bidang. Tetapi, bagaimana sebenarnya transformasi Cina menjadi negara raksasa ekonomi seperti sekarang? Jika kita mundur jauh ke belakang, Cina telah mengalami berbagai fluktuasi pemerintahan, mulai dari monarki absolut yang dipimpin oleh kaisar hingga transformasi besar yang mengubah tatanan pemerintahan seperti sekarang. Pada tanggal 1 Oktober 1949, Mao Zedong memproklamirkan Republik Rakyat Tiongkok atau RRT di lapangan Tiananmen. Setelah hampir pastinya kemenangan Partai Komunis Tiongkok dari Kuomintang pada Perang Saudara Tiongkok. Periode sejarah RRT ini secara umum disebut sebagai transformasi sosialis dari tahun 1949 hingga 1976 di bawah Mao Zedong. Pada periode ini disebut sebagai masa kelam di mana Cina dilanda kelaparan hebat di seluruh negeri. Mao Zedong sebagai pemimpin tertinggi RRT mencoba untuk melakukan reformasi besar-besaran dengan mendorong perombakan perekonomian masyarakat yang awalnya sebagai negara agraris menjadi negara industri. Pada Januari 1958, Mao meluncurkan rencana 5 tahun kedua yang dikenal sebagai lompatan jauh ke depan. Sebuah rencana yang dimaksudkan untuk mengubah Tiongkok dari negara agraris menjadi negara industri dan sebagai model alternatif untuk pertumbuhan ekonomi ke model Soviet yang berfokus pada industri berat. Di bawah program ekonomi ini, banyak petani diperintahkan untuk mengerjakan proyek infrastruktur besar-besaran atas produksi besi dan baja. Beberapa produksi pangan swasta dilarang dan ternak serta peralatan pertanian berada di bawah kepemilikan kolektif. Hasilnya terjadilah bencana kelaparan besar yang melanda seluruh negara. Kebijakan ekonomi yang tidak dipertimbangkan dengan baik ini membawa bencana bagi negara Tiongkok dengan sekitar 15 hingga 35 juta orang mati kelaparan. Pada tahun 1978, Cina mengangkat presiden baru yang menjadi tonggak sejarah transformasi ekonomi mereka. Dialah Deng Xiaoping. Pada eranya lah negara Cina bertransformasi dengan lebih mengedepankan ekonomi yang terbuka namun bertahap. Cina dalam proses pembuatan kebijakan terkenal dengan proses birokrasi yang terfragmentasi dan harus membuat sebuah konsensus dasar. Konsensus dasar inilah yang dipengaruhi oleh dua faktor penting, yaitu tawar-menawar dan negosiasi. Hal ini menjadi faktor penting mengingat Cina adalah negara yang otoriter. Kebijakan yang dikeluarkan harus disukai dan disetujui oleh pemimpin negaranya. Padahal Cina berusaha untuk lebih terbuka dalam ekonominya, maka negosiasi ini ditujukan agar para petinggi tersebut menjadi setuju. Dengan adanya dua faktor tersebut juga memudahkan agar bisa terlibatnya pihak lain, seperti akademisi, praktisi ekonomi, dan sebagainya dalam pembuatan kebijakan. Di samping itu, dalam proses kebijakan tersebut dibuat agar bisa fleksibel dalam implementasinya. Kebijakan harus bisa diterapkan di mana saja mengingat wilayah geografi negara Cina yang luas. Oleh karena itu, Deng Xiaoping mendorong transformasi dilakukan pada 3 hal, yaitu industri, sumber daya manusia, dan politik. Ia membentuk manajemen ekonomi yang terpusat serta rencana ekonomi jangka panjang yang fleksibel. Dalam bidang agrikultur, petani-petani diberi kendali secara individu dan kewajiban atas produksi dan keuntungan mereka. Kebijakan ini pada akhirnya meningkatkan produksi pertanian secara besar-besaran dalam beberapa tahun, sejak dimulai pada tahun 1981. Dalam bidang industri, ia membebaskan banyak perusahaan dari kontrol dan kendali pemerintah pusat, dan memberi pemilik pabrik kebijakan menentukan level produksi dan mengejar keuntungan masing-masing. Dalam pengembangan sumber daya manusia, Deng menekankan kewajiban individual dalam pembuatan keputusan ekonomi, insentif material seperti hasil yang diterima untuk industri, serta pembentukan kader yang terampil, teknisi yang berpengalaman, dan manajer sebagai ujung tombak pengembangan negara. Dalam kebijakan politik luar negeri, Deng memperkuat hubungan dagang dan kebudayaan dengan Barat, membuka Tiongkok bagi investasi perusahaan asing. Sejak saat itu, Deng dinilai berhasil memajukan Tiongkok dengan kebijakan-kebijakannya melalui konsensus, kompromi, dan persuasi. Bank Dunia memperkirakan bahwa Cina telah tumbuh rata-rata sebanyak 9% setiap tahunnya selama 3 dekade dan menempati negara dengan GDP terbesar kedua di dunia, bersanding dengan Amerika Serikat.
Jika kita melihat data dari Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi Cina merupakan hal yang menakjubkan. Mereka mampu tumbuh begitu cepat, bahkan mampu menyentuh angka 15% yang hampir mustahil dilakukan oleh negara-negara lain. Cina tumbuh menjadi raksasa manufaktur dunia dengan produksi lebih dari 500 jenis barang yang pemasarannya menjangkau seluruh dunia. Sejalan dengan itu, Cina juga mesin perdagangan terbesar di dunia yang konsisten mencatatkan surplus setiap tahun sejak 1990. Bahkan ketika Cina dihantam badai COVID-19, mereka konsisten membukukan surplus perdagangan yang terus meroket dari 523,99 miliar dolar Amerika Serikat pada 2020 atau sebesar 8.183 triliun ke 837,93 miliar dolar AS atau 13.090 triliun. Nilai surplus perdagangan ini lebih besar dari APBN Indonesia yang hanya sekitar 3.400 triliun pada 2023 dan surplus neraca perdagangan kita yang hanya sekitar 36,93 juta US dollar atau sebesar 600 triliun rupiah pada 2023. Transformasi Cina dan konsistensinya dalam menjaga perubahan ini merupakan hal yang luar biasa. Kita bahkan menyaksikan brand atau barang dari Cina menjadi bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun hal apa yang sebenarnya menjadi kunci paling dasar dalam transformasi ini? Jawabannya mungkin adalah meritokrasi yang berjalan dengan baik, transformasi mekanisme seleksi, promosi kepemimpinan lokal nasional, alias kaderisasi yang kompetitif menghasilkan banyak pemimpin hebat yang melahirkan kebijakan yang baik. Lahirnya pemimpin seperti Deng Xiaoping hingga Xi Jinping merupakan hasil meritokrasi yang berjalan sangat baik, sehingga menghasilkan transformasi ekonomi seperti sekarang. Dalam sistem negara yang bergantung pada kaderisasi oleh partai harus menjamin kaderisasi yang tepat sehingga menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Persis 2 tahun setelah meluncurkan reformasi ekonomi, Deng mereformasi sistem kaderisasi. Deng membangun sistem kaderisasi baru yang efisien dan berorientasi pada modernisasi Cina dengan membangun sistem promosi kepemimpinan yang hierarkis dan kompetitif. Dalam hal kader, 4 prasyarat yang digariskan Deng adalah loyal pada semua revolusi, relatif mudah, berpendidikan dan terampil pada bidang tertentu. Sementara pada birokrasi, organisasi dibuat lebih ramping dan efisien. Salah satu contoh pemimpin hasil dari meritokrasi yang baik ini ialah Xi Jinping yang harus melewati proses kepemimpinan dalam 16 jabatan publik selama 40 tahun dengan memimpin hampir 150 juta jiwa. Hierarki kader untuk tembus hingga level provinsi hanya satu dari 140.000 orang kader dari Partai Komunis Cina. Sistem seleksi yang sangat ketat ini menghasilkan iklim politik yang sehat, yang berimbas pada stabilitas dan ekonomi yang terus bertumbuh. Sekarang kita bandingkan dengan negara kita tercinta, bagaimana kader partai yang dicalonkan adalah mereka yang punya modal yang lebih atau dengan nepotisme. Iklim politik yang selalu saja tidak stabil, dihasilkan oleh orang-orang yang kurang kompeten, menghasilkan kebijakan yang juga membawa negara ini berputar-putar dengan masalah mendasar yang tak terselesaikan seperti pelayanan publik hingga korupsi di mana-mana. Pertanyaannya, apakah Indonesia mampu menggapai mimpi menjadi negara maju pada 2045? Atau menjadi Indonesia emas? Atau kita yang harus terus cemas?